Sudah hadir semua ini ya, 25 orang ya. Baik, sudah siap dilanjut? Gimana mas-mas, mbak-mbaknya? Sudah, Pak. Sudah ya? Siap kok. Baik, kita lanjut ya. Eh, Cara singkat untuk pengertian seperti ini ya. Lalu pengertian kecerdasan buatan ya, bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari manusia yang bersifat dinamis ya, sedangkan kecerdasan buatan bersifat statis ya, berdasarkan permintaan gitu. Oke, untuk kecerdasan buatan jenisnya ada dua, tolong diingat. Yang pertama yaitu AI yang seakan-akan memiliki kecerdasan buatan, dan yang kedua yaitu berpikir dan bertindak sudah seperti manusia ya, tapi belum sesempurna manusia karena sifatnya masih statis ya, tidak dinamis ya. Selanjutnya untuk agen kecerdasan, teman-teman harus ketahui ya, di mana ini di sini ada pemrograman yaitu if then rules ya. Jadi agen dan environment ya. Environment itu lingkungan ya, di lingkungannya ya. Yang pertama yang sebagai elektro atau sebagai programmer, kita harus menyatakan sebuah kondisi dan aksi ya. Jadi memprogram di sini ya. Jadi pemrograman kita masukkan untuk mendapatkan aksi ya. Aksi. Nah, aksi itu didapat informasi dari sensor ya, sensor apa saja ya yang mendeteksi sebuah lingkungan ya atau sebuah wilayah ya. Jadi sensor memberi informasi, lalu ada pemrograman ya, pemrograman untuk mendapatkan aksi itu ya, rule-rulesnya ya, lalu dikirim ke aktuator ya, dikirim ke aktuator ya. Jadi dikirim ke aktuator. Jadi pertama kali itu adalah sensor ya. Kita siapkan sensornya, lalu pemrogramannya ya agar si sensor bisa terkoneksi ya ke mikronya ya. Ini adalah device mikronya atau komputernya ya. Ya. Jadi hanya menerima inputan dan mengeluarkan outputan ya. Outputnya berupa aktuator ya. Aktuator ini bisa berupa gerak tangan, geleng kepala, atau voice ya, mengeluarkan suara begitu ya. Nah, ini untuk bisa diserap atau bisa diterima oleh lingkungan ya. Nah, jadi masukannya dari lingkungan ya, dibantu dengan rules atau aturan yang kita buat ya. Lalu aktuator akan menjadi responnya ya, termasuk berbicara ya, begitu. Kalau mendengarkan itu masuk ke sensor ya. Sensor kita kalau manusia ada sensor peraba, sensor penglihatan ya, sensor pendengaran ya, penciuman ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau aktuator itu bisa berupa gerak tangan, geleng kepala, kedip mata ya, berbicara. Nah, itu masuk ke actionnya gitu. Lalu teman-teman sekalian harus tahu ya, ini adalah pohon AI ya, pohon AI di mana yang akan kita proses adalah ini ya, pohon ini ya. Nah, di mana posisi kita, Pak? Nah, posisi kita itu berada di akar ya, di akar. Jadi AI ini ya, pemrograman AI ini atau sistem kecerdasan buatan ini bukan milik hanya elektro ya, bukan elektro saja, tapi ada ilmu linguistik ya, kita menggabungkan linguistik, ada psikologi, ada filsafat ya, ada ilmu manajemen ya. Lalu yang mengetuai siapa? Yang mengetuai adalah ilmu komputer. Nah,
Tapi kita harus tahu ya, di teknik elektro itu ada IJK ya. I berarti robotika. Kita menggunakan AI untuk kecerdasan buatan di robotika. Lalu pengolahan citra ya, pembedaan gambar, pendeteksian wajah ya untuk pengaman ya. Lalu pengenalan pola ya, pengenalan pola ini seperti ada tulisan ya, mencocokkan pola satu dengan pola yang lainnya. Jadi untuk elektro sendiri, teman-teman, kita hanya mengambil bagian IJK saja ya. Robotika, pengolahan citra, lalu pengenalan pola ya. Nah, di sini banyak ada pemrograman otomatis ya yang kita gunakan, robotika ya, ada ada neural network ya, neural network dan lain-lain. Lalu ada logika ya, logika fuzzy ini yang sering digunakan di elektro ya, teman-teman sekalian harus tahu ya. Jadi pohon AI ini sebenarnya secara umum milik ilmu komputer, tapi kita sebagai elektro juga memfungsikan ya untuk robotika, pengolahan citra dan pengenalan pola gitu. Jadi lingkup kita ya, lingkup utama AI, sistem pakar, bahasa alami ya seperti tadi ya di atas, mengenal ucapan ya, robotika dan sensor ya, lalu computer vision ya, game dan playing, maksudnya untuk bermain game ya seperti catur ya. Kita musuh dengan AI gitu ya, VS AI gitu ya. Atau teman-teman sekalian yang bermain game online ya, sifatnya sudah AI ya. Jadi musuhnya sudah bukan manusia lagi ya. Banyak yang sudah berupa komputer ya, yang harus kita kalahkan ya. Lalu intelijen komputer ya, AI instruction ya. Ini jadi kecerdasan dari komputer ya, gitu. Nah, penerapan kecerdasan buatan itu menyelesaikan persamaan yang pertama ya. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan matematik, fisika, kimia ya. Fungsi dari kecerdasan buatan gitu ya penerapannya. Lalu untuk bermain catur yang saya bilang tadi ya, game and playing ya. Lalu ada pengenalan wajah ya seperti ini ya, pengenalan wajah misalnya wajahnya misalnya sudah 10 tahun yang lalu misalnya atau 2020 ya. Mbak Fiona berubah ya, pakai kacamata misalnya atau tidak pakai kacamata. Nah, itu bisa dikenali Mas Ian menggunakan kecerdasan buatan. Atau Mas Tegar ya, Mas Tegar udah oplas ya, operasi plastik ya di Korea Selatan gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan AI masih bisa dibedakan ya. Karena masih mengenali pencitraan wajahnya seperti alis, mata, bentuk hidung, bentuk mulut, lalu eh, bentuk wajah sendiri ya, bentuk wajah, kupingnya kah atau beberapa penciri yang lain ya, begitu. Itu difungsikan untuk visual ya, vision ya, vision artificial intelligence-nya ya, begitu. Jadi seperti EKTP ya, EKTP data kita sudah direkam di capil ya. Begitu nanti kalau kita ke luar negeri direkam lagi ya, dimanapun kita berada, data kita akan terambil begitu ya. Itu untuk pengenalan wajah ya. Jadi setiap orang itu memiliki penciri sendiri-sendiri ya. Jadi setiap manusia meskipun itu kembar sekalipun ya, itu memiliki penciri masing-masing. Jadi komputer itu tidak bisa dibohongi seperti manusia ya. Kalau manusia masih bisa dibohongi ya. Kalau komputer tidak bisa dibohongi karena sifatnya dia tidak dinamis ya, statis ya. Apa yang diberikan itu juga yang akan dia proses begitu ya. Lalu seperti pengenalan dari cara berbicara ya, suara ya, lalu gerak-gerik ya. Jadi kecerdasan buatan ini sudah sangat luas dan kompleks sekali ya. Jadi kalau untuk komputasi yang
sifatnya AI yang sederhana atau seolah-olah AI ya. Nah, itu adalah ada dua, yaitu jaringan saraf tiruan ya atau ketidakpastian ya. Misalnya berapa berat dari sebuah satu sak beras misalnya. Berapa berat dari satu sak beras? Nah, kita kan tidak tahu tuh saknya bentuknya berapa, ukurannya berapa ya. Misalnya, kalau kita tidak menimbangnya ya, tapi seolah-olah AI ini ya, seperti fuzzy logic dan jaringan tiruan ini, itu bisa memperkirakan ya dari eh, ukurannya ya, dilihat dengan kamera ukuran berasnya, panjangnya misalnya ya, panjangnya, tingginya itu 50 cm ya, centimeter misalnya. Terus lebarnya berapa? 30 misalnya, 30 cm. Nah, udah bisa memperkirakan bahwa oh kira-kira ini beratnya 25 kilo begitu ya. Jadi ini adalah yang dikatakan oleh seolah-olah memiliki kecerdasan tiruan ya. Jadi di elektronika nanti atau di elektrolistrik atau di eh, multimedia ya atau di jaringan, kita nanti akan bermain dengan jaringan saraf tiruan dan fuzzy logic controller ya. Fuzzy logic controller di mana kita menangani sesuatu yang tidak berhubungan dengan angka ya, tapi berhubungan dengan ketidakpastian. Atau misalnya ya, orang dikatakan tua atau muda gitu ya. Kalau kita kan lihat dari KTP-nya ya, lihat dari umurnya berapa, itu masuk tua atau muda begitu ya. Kalau kita melihat secara fisik, apakah kita bisa membedakan tua dan muda? Kan tidak bisa. Nah, karena itu kalau kita tidak bermain dengan angka, maka dia sifatnya adalah ketidakpastian. Misalnya si A tingginya 160 ya misalnya. Si B 161 misalnya ya. Nah, tinggi mana A dan B atau eh, lebih tua mana A dan B kan tidak bisa diperkirakan kan kalau dari berdasarkan tinggi badan gitu kan. Tapi tinggi badan ini bisa menjadi salah satu aspek penciri misalnya oh rata-rata umur 17 tahun tingginya 160 begitu. Jadi semua informasi akan diserap oleh jaringan ini, jaringan saraf tiruan atau fuzzy logic controller ya. Secara basic dia akan mengolah apa yang dia suruh. Misalnya kita di sini menulis oh kalau umur 17 tahun itu kisarannya 160 sampai 162 ya gitu misalnya. Nah, jadi 160 dan 162 61 ini akan dikatakan umur 17 tahun begitu. Jadi pemrograman kita bermain di jaringan saraf tiruan dan fuzzy logic controller ini melakukan semua perintah ya. Jadi antara satu dan lain, antara kepala satu dan kepala yang lain pasti berbeda cara mengolahnya ya. Dan itu tidak bisa disalahkan karena cara berpikir masing-masing orang itu berbeda meskipun tujuannya sama gitu. Nah, konsepnya seperti ini ya. Konsep AI yang pertama yaitu tes ya. Jadi sebelum diaplikasikan AI itu harus dites dulu ya. Dia dites seperti pengumpulan gambar, pengumpulan suara, pengumpulan apapun itu ya. Suara, gambar, penciuman, seperti gas dan lain-lain seperti itu ya. Lalu seperti misalnya kita membedakan dua objek ya, misalnya kotak dan lingkaran ya. Jadi kita harus mengumpulkan jumlah kotak yang banyak dengan berbagai ukuran, lalu mengumpulkan berbagai ukuran atau berbagai diameter dari lingkaran itu untuk membedakan apakah ini kotak atau lingkaran begitu ya. Lalu ada jadi untuk mendapat kecerdasan itu ada banyak cara ya.
Jadi kita bisa bertanya langsung ya, bertanya langsung menggunakan objek yang kita teliti atau kita masukkan semua informasi itu sendiri ya, begitu ya. Bisa juga kita mentraining secara lokal. Nah, alat kita trainingkan dengan voice yang ada ya, suara-suara orang-orang yang ada di sekitar untuk mengenali suara-suara mereka, atau kita mengambil sebuah informasi dari internet misalnya. Misalnya untuk pencitraan wajah, kita ambil dari Instagram atau dari Facebook ya, ada foto-fotonya, kita kenalkan dulu, nanti baru kita uji coba secara langsung. Nah, tujuannya itu adalah dapat membedakan objek tersebut ya. Jadi tujuan dari AI itu banyak ya, ada untuk membedakan warna dan lain-lain gitu. Nah, tujuannya adalah mencapai kecerdasan gitu ya. Pemrosesannya simbolik ya. Jadi dia melakukan pencitraan berdasarkan simbolik ya prosesnya. Lalu komputer memproses numeriknya ya, memproses angkanya ya. Jadi dari gambar akan dikembalikan ke numerik ya, untuk dijadikan bilangan 01 ya teman-teman ya, 01. Misalnya gambar warna merah, merah berapa? 1110 ya. Apakah hijau sama 110? Pasti akan berubah. 1010. Nah, ini untuk simboliknya. Lalu diproses ini berapa, hitungannya jadi berapa ya? Harus tahu. Jadi misalnya 16 ya, atau di sini oh ini 15. Nah, ini diproses di komputer ya. Di komputer. Lalu kalau kita membedakan manusia ya, kalau manusia adalah pemrosesannya simbolik, lalu tidak berdasarkan rumus-rumus ya. Jadi yang saya bilang manusia itu dinamis. Jadi bisa memproses tanpa harus berhitung. Misalnya kita melihat sebuah kotak, kita tidak akan berpikir oh kotaknya ukuran 20 cm, 50 cm, tapi kita si manusia pasti sudah bilang oh itu kotak gitu aja. Nggak tahu ukurannya berapa, yang penting itu kotak. Nah, begitu. Nah, kalau AI ya yang saya bilang tadi, ya pemrosesannya hanya simbolik ya, simbolik. Jadi simbolik ini sudah diterjemahkan, misalnya oh itu ada kotak tingginya 12 cm ya, lebarnya 4 cm, oh itu plastik gitu ya. Jadi lalu sudah diterjemahkan sendiri kalau AI, seolah-olah seperti manusia tapi membutuhkan bantuan komputer gitu. Lalu selanjutnya adalah heuristiknya ya, mencari dari beberapa solusi yang ada ya, berbasis pengalaman yang saya bilang tadi. Jadi AI itu bisa terbentuk ya secara heuristik berdasarkan pengalaman. Heuristik itu histori ya, historinya. Jadi dia berdasarkan pengalaman yang kita berikan atau yang kita trainingkan ya, yang kita berikan waktu dia tidak mengerti sama sekali, atau dia sudah mengerti. Nah, kita belajarkan ini namanya kotak, ini namanya lingkaran ya begitu. Lalu kita lakukan try and error ya. Semakin banyak kita lakukan trial dan error ya, percobaan, maka kita tahu seberapa akurat dari AI itu sendiri ya begitu. Nah, jadi dari situ kita bisa menentukan solusi yang optimal ya dari try and error itu ya. Kalau sudah errornya kecil sekali 0,01, nah itu berarti bisa dianggap solusi yang paling optimal. Nah, algoritma itu yang akan kita terapkan di AI kita begitu. Nah, dari situ kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya, seperti kemampuan berpikir, menimbang-nimbang apakah sudah baik ya, apakah benar kotak gitu, atau apakah benar itu kipas angin begitu ya. Jadi setelah melakukan try and error,
AI itu juga bisa menarik kesimpulan sendiri ya. Kalau dengan error yang rendah 0,001 atau 0,09 saja, itu AI sudah berjalan dengan cukup baik ya. Tapi belum bisa dikatakan sangat baik, hanya cukup baik. Kadang masih ada kesalahan ya, seperti anak kecil ya, kita ajari ini namanya kipas angin gitu. Besok bisa lupa ya, karena belum bisa memproses informasi dengan benar, atau kapasitas dari memorinya si anak kecil ini berbeda dengan kapasitas orang dewasa begitu. Sama dengan AI seperti itu juga. Kalau kita mentraining dengan error yang besar juga, kemampuannya juga tidak begitu baik begitu ya. Jadi seperti ini ya. Di sini ada pakar. Pakar itu kita ya di elektro ya, di elektro komputer ya. Kita sebagai pakar. Lalu kita proses akuisisi ya, memberikan pengetahuan yang kita ketahui ya. Lalu kita terjemahkan ya ke mesin ya, kita pelajari mesinnya ya, kita masukkan semua perintah-perintah yang kita ingin lakukan, lalu kita membutuhkan fasilitas penjelas ya, maksudnya fasilitas penjelas ini gimana informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain gitu ya. Nah, dari situ kita dari mesin ya, dari mesin kita olah lagi untuk lebih jelas, lalu dari sudah jelas ini kita baru tampilkan ke antar muka ya, bisa berupa layar, bisa berupa voice ya, suara ya, atau respon ya, gerak tangan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini perbedaan dari AI dan manusia ya, otak manusia ya. Jadi kalau AI itu permanen ya. AI itu permanen ya. Kalau otak manusia tidak permanen ya, karena masih ada lupa ya. Lalu AI itu harus ditransfer ya. Ditransfer informasinya. Kalau otak manusia tidak harus ditransfer, kadang bisa berpikir sendiri ya. Lalu secara pembuatannya AI itu lebih murah ya daripada membuat otak manusia ya. Gitu. Lalu ini yang saya bilang, kalau AI itu konsisten, sedangkan manusia itu bisa berubah-ubah. Sekarang bilang A, besok bilang C. Kalau AI tidak bisa, sekarang bilang A ya tetap bilang A ya, sampai pemrogramannya diubah ya. Untuk dokumentasinya atau penyimpanan data-data akan tersimpan selamanya ya kalau AI. Kalau manusia tidak, karena masih ada lupanya ya. Untuk kecepatan dari berpikirnya jelas lebih cepat AI karena prosesnya lebih singkat, sifatnya statis, sedangkan manusia sifatnya dinamis karena masih banyak yang dipikirin ya. Masih banyak yang difikiri kalau manusia. Kalau AI sudah nggak berpikir apa-apa karena dia adalah kecerdasan buatan ya. Lalu yang membedakannya AI itu tidak kreatif ya. Kalau manusia itu kreatif ya. Kalau AI suruh nyalakan kamera tetap dinyalakan, kalau manusia tidak, dimatikan, dinyalakan ya. Lalu tidur, tidak tidur. Kalau AI tetap jika dinyalakan terus ya tetap nyala ya, dan tetap berpikir. Kalau manusia meskipun dinyalakan tetap kadang tidak berpikir gitu ya. Itu yang membedakan. Kalau untuk pengalaman jelas banyak manusia ya, otak manusia memiliki banyak pengalaman. Kalau AI tidak, karena dia mentransfer ya, dari transfer pemrograman gitu. Selanjutnya kalau AI berdasarkan perintah, kalau manusia tidak ya gitu. Nah, untuk AI sendiri aplikasi secara komersil sudah digunakan ya oleh beberapa pakar ya, seperti komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki si pakar ya. Seperti
AI itu bisa digunakan untuk mendiagnosa sebuah penyakit ya teman-teman sekalian. Misalnya ya, ditanya ya, di AI sudah kita siapkan pertanyaan, misalnya, apakah Anda demam? Nah, jawabannya iya dan tidak ya. Misalnya iya, 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 jawabannya iya, iya. Atau misalnya sekarang yang lagi COVID kayak gini ya, kita kan tidak menyentuh ya, tidak menyentuh pasien misalnya. Kita bisa hanya bertanya, apakah suhu Anda 37 koma berapa gitu. Jawabannya iya atau tidak ya. Kalau iya, oh berarti Anda masuk kategori COVID ya gitu. Suhu panas ya. Lalu apakah demam hari ini? Ya, tidak. Oh, berarti ini COVID yang OTG ya. Kalau demam, berarti dia masuk COVID yang berat gitu ya. Jadi untuk mendiagnosa penyakit, AI ini sudah digunakan seperti itu ya. Meskipun masih mengikuti perintah dari manusia ya. Misalnya ini, apakah Anda mengalami nyeri tenggorokan? Misalnya, iya ya. Terus lalu penyakit Anda adalah, nah jadi udah tahu ya. Jadi untuk mengetesnya ini akan dilakukan berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama. Jika dengan jawaban yang sama, apakah tetap memiliki ketepatan yang sama atau malah berganti ya. Itu yang menentukan bahwa AI kita berjalan sempurna atau tidak gitu. Lalu pengolahan bahasa alami ya, natural language processing. User dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Ini biasanya sudah diterapkan di Google ya, seperti teman-teman Google, saya mau ke Lapangan Merdeka ya, Balikpapan misalnya. Saya ke Lapangan Merdeka ya. Nah, nanti Google-nya ngomong, oh nanti belok kanan ya, lurus lewat MT Haryono ya. Nanti teman-teman sekalian akan melewati jalan yang ramai atau begitu. Nah, itu sudah menggunakan AI ya, teman-teman sekalian. Google sudah menerapkan AI, artificial intelligence gitu. Lalu translator bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu juga AI ya, teman-teman. Jadi seperti Google Translate ya, itu sudah menggunakan AI ya, gitu. Lalu ini ada speak recognition ya, manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara ya. Misalnya, tolong printkan saya buku ini halaman sekian. Nah, lalu diolah, lalu di print begitu ya, begitu. Jadi banyak sekali ya aplikasi dari AI ini ya, kalau teman-teman ketahui ya. Seperti ini ya, telepon untuk penderita bisu dan tuli misalnya ya. Penderita bisu dan tuli, layar monitor dan keyboard. Misalnya bisu dan tuli mengetik keyboard untuk memberitahu si penelpon ya. Misalnya begitu. Atau si penelpon ngomong, nanti speech kita ditampilkan di layar monitor ya. Jadi kita bisa berkomunikasi secara dua arah ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa AI ini sangat membantu kita gitu. Jadi ini user penderita kekurangan, ini user kita ya. Kita yang sempurna tetap menggunakan telepon, akan diolah di sini ya. Ini teks kita, lalu nih speak recognition ya. Lalu akan ditampilkan di layar. Nah, di manakah proses AI itu? Proses AI itu di perjalanan ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini udah luaran ya. Ini udah keluarannya, outputnya. Ini inputnya ya. Nah, jadi ini luaran, output, input. Jadi bisa berkomunikasi dua arah. Lalu seperti ini alat untuk tunawicara ya. Dari gerak tangan ya, gerak tangan misalnya huruf O apa, huruf B apa, mau kemana kita. Baru nanti isyarat itu akan diidentifikasi ya, diidentifikasi, lalu ditampilkan berupa teks. Nah, teks ini akan dibaca dan akan ditampilkan ya,
Maksudnya teksnya bisa dibaca, lalu ada output atau speaker untuk mengucapkan teks itu. Misalnya si tunawicara mengatakan saya mau pergi ke sana. Nah, nanti di sini akan tertulis juga saya akan pergi ke sana, baru diucapkan menggunakan bantuan audio begitu ya, sound audio. Lalu konversi dari SMS ya ke ucapan gitu ya, bisa dilakukan seperti itu. Misalnya ya, kita ingin menutup sebuah mobil atau bagaimana ya, kita lupa mematikan lampu ya, kita SMS saja, matikan lampu. Nah, itu mengirimkan data, data diproses, lalu data SMS tadi atau teks SMS akan diterjemahkan menggunakan ucapan, ucapan akan mematikan lampu gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan di AI ya. Lalu robotika ya dan sistem sensor pada mesin cuci ya. Misalnya kita mesin cuci melihat ya, melihat oh bajunya kotor, nanti akan diputar segini seberapa ya, kecepatannya berapa, airnya berapa ya. Lalu eh, dari situ kita akan menghasilkan sebuah keluaran yang bagus ya. Misalnya sensor baik atau buruknya hasil itu tergantung dari sensor ya, penerimaan sensor. Misalnya sensornya tidak baik untuk menerima sebuah ya apa ya informasi, maka tidak baik juga untuk pengolahan. Jadi teman-teman sekalian kalau ingin bermain dengan AI, pastikan semua device yang teman-teman yang teman-teman punya itu baik ya. Jangan satu tidak baik, misalnya sensor tidak baik, pemrograman sudah baik ya. Akan terjadi error terus ya di sana. Pembacaan error terus ya. Hasil kita tetap salah gitu, padahal pemrograman kita sudah benar ya. Jadi jangan disalahkan AI-nya dulu ya, pemrograman AI-nya, tapi kita cek dulu sensornya dulu ya. Begitu caranya agar AI kita berfungsi dengan baik gitu ya. Lalu AI digunakan untuk eh, robotika sangat banyak, memindahkan barang dari kanan ke kiri, lalu untuk pengepakan air minum ya, untuk eh, menyusun sebuah kardus ya, menyusun sebuah kardus, memotong kardus dan lain-lain ya. Lalu computer vision ya, menginterpretasikan gambar atau objek yang tampak ya melalui komputer gitu ya. Jadi kamera kita ya, kamera on cam ini bisa mendeteksi kita gitu ya. Oh, umur kita sekarang segini ya. Dari wajah, oh ada kerutannya, oh, berarti umurnya 35 tahun gitu ya. Jadi computer vision itu masuk juga di AI. Lalu intelijen komputer digunakan sebagai tutor ya, melatih mengajar misalnya ya. Eh, kita belajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris misalnya ada ayam ya, misalnya ayam. Nanti kita arahkan komputer vision kita ke ayam, nanti baru menyebutkan oh ini namanya chicken gitu ya. Atau ada cat ya, kucing gitu. Jadi bisa menggunakan speech, menggunakan bahasa Inggris begitu. Atau belajar-belajar yang lain ya. Atau kita mau dua arah misalnya eh, belajar bahasa Inggris dengan dua arah. Kita ngomong nanti komputer menjawab, oh gini gini gini, misalnya good morning, good morning gitu. Jadi AI ini luas sekali teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, elektro itu adalah cabang ilmu yang mencakup semua keilmuan ya. Jadi beruntunglah teman-teman sekalian kalau masuk di elektro, karena teman-teman sekalian keilmuannya tidak mati di situ aja ya, tidak mati di penyambungan listrik kabel saja ya, tapi ada AI, ada robotik, lalu kemarin ada untuk industri, kita bermain di CS ya, atau di solar panel ya, dan banyak lagi yang lainnya gitu. Teman-teman harus mulai menggali yang ingin teman-teman lakukan gitu ya. Mungkin itu presentasinya ya.
Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu. Ya, silakan. Bagaimana, ada pertanyaan dulu mengenai AI? Mbak Fiona, ada pertanyaan, Mbak? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Siva ya, Siva Rahma. Bedanya AI sama otomasi itu apa, Pak? Jadi pertanyaan bagus ya. AI dan otomasi ya. Kalau AI itu kita akan melakukan learning ya. Kita learning dulu, kita pelajari misalnya ya. Kalau AI, AI itu ada chipnya sendiri. Misalnya kita menggunakan bantuan komputer, misalnya komputer. Lalu kita beri pelajaran ya, misalnya mengenalkan objek, misalnya. Oh, ini adalah gelas ya. Lalu, oh yang kita tunjuk misalnya, ya, oh itu namanya piring gitu ya. Nah, itu akan diproses tapi berdasarkan pembelajaran. Sebelumnya kita sudah memasukkan gambar-gambar itu ya, gambar-gambar itu. Misalnya jumlah piring banyak ya, jumlah piring banyak. Kita foto semua, gambar itu kita masukkan ke pencitraan ya. Pencitraan itu untuk pembelajaran tujuannya. Lalu setelah itu kita membuat algoritma bahwa gambar-gambar itu ada yang namanya piring misalnya ya. Nah, saat kita mulai melepaskan si AI tanpa bantuan kita ya, nyalakan powernya, kita sudah tidak perlu lagi memprogram ya, kita tidak memprogram lagi ya. Lalu kita tinggal menunjukkan saja, misalnya kita menunjukkan gelas, dia tidak akan mengatakan bahwa itu piring karena di memori dia tidak ada istilah piring gitu. Itu jadi kalau AI itu meniru kecerdasan manusia dari kecerdasan manusia ya, meniru kecerdasan manusia seperti melihat, berbicara, mendengar dan lain-lain menggunakan sensor pendengaran. Kalau otomasi itu sifatnya ada dua, yaitu closed loop dan open loop ya. Nah, itu perintahnya adalah misalnya putar kanan, putar kiri, tapi tanpa ada pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kita memanfaatkan semua aktuator yang ada, menggunakan pemrograman kita, ya, memaksimalkan semua aktuator atau memaksimalkan semua sensor ya untuk mendeteksi dan diolah di sebuah chip. Lalu informasi itu kita kita kirimkan ke aktuator, gitu ya, tanpa ada pembelajaran sebelumnya ya. Begitu, Mas Shiva. Jadi Iya. beda antara otomasi dan AI. Kalau AI itu kita butuh pembelajaran sebelumnya atau informasi, kita memberikan informasi sebelumnya. Kalau otomasi tanpa ada pembelajaran, yang penting pemrograman kita benar, itu sudah bisa berjalan ya, tapi tidak bisa berpikir. Mau di depannya itu ada piring atau gelas, cara ngambilnya juga sama gitu. Diangkat dengan keras gitu. Kalau AI, misalnya kita eh, membuat sebuah robot pengantar makanan. Cara mengambil gelas, cara mengambil piring berbeda karena dia melihat informasi, oh ini piring ya. Jadi ngambilnya dengan pelan-pelan, diangkat dengan pelan, diletakkan dengan pelan, lalu gelasnya apa dulu? Kalau gelas plastik dia akan angkat dengan keras gitu. Bisa membedakan antara gelas dan piring, sudahan. Lalu aktuatornya bekerja dengan berbeda dari setiap objek. Kalau otomasi, mau piring ataupun gelas akan diangkat dengan momen yang sama, ya, momen ya, kekuatan pegang yang sama, begitu. Itu Mas Shiva, ya, bisa dipahami Mas ya. Bisa, Pak. Berarti kalau misalkan robot line follower itu dapat dikatakan AI juga, Pak? Land follower ada dua Mas ya. Land follower itu ada dua. Kita bisa fungsikan sebagai AI, ya, jika ada pembelajaran sebelumnya. Ya, misalnya ya, kita foto, land followernya
tidak berupa sensor ini lagi ya sudah ya. Maksudnya saya tidak berupa fotodioda ya. Kalau masih fotodioda itu masih otomasi masuknya Mas ya. Jadi microcontroller biasa. Tapi kalau kita udah menggunakan vision, kita bisa membedakan warna ya, warna kita pelajari misalnya ya. Oh, warna hitam ini, warna putih ini, warna merah ini, warna hijau ini ya. Nah, nanti waktu perjalanannya dia melihat warna hijau, merah dan biru, nah, dia akan bisa membedakan sendiri. Karena ada histori atau informasi sebelumnya yang diberikan ke land follower itu. Kalau land followernya masih berupa 0101 ya, informasinya dari sensor fotodioda itu masih berupa otomasi, gitu Mas. Oh ya Pak, baik. Jadi ngerti sudah Pak. Makasih Pak ilmunya. Ya, sama-sama Mas. Jadi sebetulnya kalau land follower itu untuk yang sekarang ya, pengembangan sekarang untuk perlombaan sudah mau lari ke AI sudahan karena tidak membedakan warna merah, tidak hanya membedakan warna ya. Sekarang land followernya sudah harus bisa memindahkan barang ya, entah itu barang besar atau kecil gitu ya. Kalau land follower yang biasa ya masuk ke otomasi ya. Kalau di industri itu masuknya masih otomasi karena kalau dia menggunakan AI maka memiliki perhatian khusus ya, perhatian khusus. Jadi harus ada engineer tersendiri yang harus mengawasi ya, karena gerak-geriknya itu diawasi terus-terusan sampai berfungsi dengan 100%-nya gitu. Jadi kalau untuk industri sekarang masih menggunakan otomasi. Yang menggunakan AI rata-rata sudah di bidang manajemen, akuntansi, lalu yang jelas masih perhitungan-perhitungan lah, kayak perbankan, yang lagi dikembangkan kan robotik ya, yang bisa berbicara seperti itu. Kalau AI ya lebih ke sana, ke voice, ke gambar begitu. Sekarang ya. Kalau untuk di perusahaan dan pabrik-pabrik biasanya masih menggunakan otomasi. Jadi segala perintah ya akan dilakukan ya tanpa ada pembelajaran sebelumnya gitu. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Jadi Pak, seperti ada output input gitu ya Pak? Sebetulnya otomasi juga ada output dan input. Jadi semua pemrograman mau AI, mau tidak AI ya, atau otomasi, tetap ada output dan input. Cuma bedanya di otaknya Mas. Jadi kalau otomasi, kita hanya memasang sekali, ya udah geraknya seperti itu ya. Misalnya aktuatornya bergerak, kita misalnya memilih motor nih, ada dua ya. Motornya bergerak kecepatan 300 derajat misalnya, RPM berapa ya? RPM 300 ya. Nah, kalau AI itu bisa berpikir, oh sekarang jalannya tidak mulus, misalnya tidak mulus, kita harus jalan di bawah itu pelan-pelan. Gitu. Sudah bisa memilih. Kalau otomasi tidak bisa memilih, mau dia itu terjal atau tidak terjal akan dilewati dengan kecepatan yang sama gitu biasanya. Kalau misalnya kita tidak memberikan informasi lain ya, jadi dia akan menganggap sama gitu. Begitu Mas Lian ya. Jadi seperti make ini ya Pak, pemrograman Python gitu ya Pak? Ya, seperti untuk memasukkan informasinya. Ya, pemrogramannya banyak ya Mas ya. Jadi yang lagi dikembangkan di Indonesia itu menggunakan Python ya, menggunakan Python. Jadi pemrograman untuk AI rata-rata itu menggunakan Python ya, pemrogramannya. Kalau otomasi bisa masih menggunakan PLC ya, lalu menggunakan microcontroller Arduino ya, dan lain-lain ya. Karena kalau AI itu membutuhkan kapasitas penyimpanan dan kapasitas pengolahan data yang cukup besar gitu ya. Kalau otomasi tidak perlu besar, tapi sudah bisa berjalan gitu.
Gitu Mas Lian ya. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Gimana teman-teman sekalian? Silakan jika ada pertanyaan ya. Mas Tegar gimana ini Mas Tegar? Aman? Dari saya aman, Pak. Oh aman. Kalau mau buat PT atau CV bagus di AI juga bagus sebetulnya. Sangat bagus sekali. Sebenarnya teman-teman sekalian, elektro ini di Kalimantan kan sangat sedikit ya. Kalau teman-teman bisa mengembangkan, sangat bagus sekali ya, khususnya di Balikpapan ya. Untuk robotik saja sangat rendah sekali ya. Kita bisa hitung jari ya pengembang robotik di sini ya. Rata-rata perusahaan-perusahaan tuh mengambil dari Jawa ya, daerah Jawa gitu. Harus semangat ya, elektro luas. Teman-teman, kalau orang elektro mengandalkan kerja di perusahaan saja ya rugi sih ya. Karena ilmu kalian banyak sekali ya. Gitu. Gimana? Yang lain, Mas Slamet Raharjo aman? Aman apa dingin ini? Hujan kan? Gimana yang lain, ada pertanyaan masalah AI? Atau bebas mau tanya apa saja, kita sambil sharing ya. Gimana? Pak, saya mau bertanya lagi nih, Pak. Ya nggak apa, Mas Siva ya. Ya, kira-kira apakah betul nanti misalkan dari tahun 2030 ke atas itu beberapa pekerjaan akan tergantikan oleh AI gitu, Pak? Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya nggak sampai 2030-an ya. Semua sudah di-handle oleh AI ya untuk sekarang. Contohnya pengenalan sidik jari ya. Biasanya kita kan absen menggunakan pihak administrasi ya, absen menggunakan administrasi, memindahkan data dan lain-lain. Sekarang sudah dihandle oleh fingerprint ya, lalu face recognition ya, absen menggunakan wajah ya. Lalu sekarang sudah elektronik ya, sudahan ya, KTP elektronik ya. Jadi kemungkinan besar pekerjaan akan dilakukan oleh AI, tapi pekerjaan si manusia akan berubah ya. Pekerjaan si manusia akan berubah. Untuk yang berilmu tinggi ya dapat posisi yang enak ya. Tapi kalau teman-teman yang mohon maaf ya, tidak memiliki keilmuan yang baik ya, masalah AI atau masalah keilmuan yang lain mengenai kecerdasan buatan, akan tersisih ya, kalah dengan AI ya. Seperti sekarang sudah mulai dikembangkan pelayan menggunakan robotik ya. Jadi dari situ sudah memotong banyak beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia. Misalnya menyajikan makanan ya, menyajikan makanan sudah digantikan oleh beberapa robot ya, sudahan ya. Jadi manusia tidak lagi bekerja sebagai pengantar makanan. Sebetulnya derajatnya naik harusnya ya. Cuma kita sebagai manusia biasanya itu ketakutan bahwa pekerjaan kita akan hilang ya. Sebetulnya pekerjaan kita tidak hilang, tapi pekerjaan kita berganti ya. Yang tadinya jadi pelayan, kita naik derajat tidak sebagai pelayan ya, sebagai pengawasnya ya, misalnya mematikan robotnya ya kan. Pekerjaan kita berubah gitu. Jadi tujuan dari AI itu memudahkan manusia ya, bukan menghilangkan pekerjaan manusia ya, salah ya. Untuk saya pribadi, robot dan lain-lain itu membantu kita sebetulnya. Kita lebih
angkat derajatnya. Tapi untuk mohon maaf teman-teman yang kurang ilmunya pasti akan tersisih ya. Jadi disitulah fungsi dari pendidikan ya, untuk memberitahukan bahwa kedepannya teknologi akan semakin maju ya. Contohnya teman-teman sekalian sudah merasakan handphone ya, untuk bisa berbicara secara langsung seperti ini, orang banyak seperti ini kan, dulu hanya bisa dilakukan oleh para petinggi ya, seperti CEO ya, manajer dan lain-lain. Sekarang sudah dinikmati oleh semua kalangan ya, baik itu yang sekolah maupun tidak sekolah ya, sudah bisa video call ya dan lain-lain. Nah, kedepannya bisa jadi tidak pakai handphone lagi ya, bisa jadi tidak pakai handphone lagi ya, bisa jadi pakai proyektor sudah yang bisa dipencet ya, bisa ditekan, bisa dipindahkan kemana-mana begitu ya. Mungkin itu Mas Syifa ya. Jadi Pak, di semua pemrograman ini ada codingannya Pak. Codingan Coding. gitu Pak. Coding kah? Iya. Pemrograman. Jadi pemrograman itu sifatnya ya coding. Jadi teman-teman sekalian mulai sekarang harus mulai belajar perhitungan ya. Jadi pemrograman itu membutuhkan perhitungan dengan baik ya. Jadi semua pemrograman di elektro harus menggunakan coding ya. Satu yang tidak menggunakan coding yaitu pemrograman PLC ya. Itu aja yang tidak menggunakan coding. Yang lain seperti Python, lalu AVR Studio, ada Java, ada apa lagi ya? Raspberry itu pakai Python masih, atau Naconda ya. Banyak ya sebenarnya pemrograman itu menggunakan kode-kode juga ya. Tapi sebetulnya kita bisa mempelajarinya ya, karena kita tidak perlu menghafal ya. Misalnya kita harus tahu konsepnya ya, pemrogramannya, Mas Tian ya. Jadi pemrograman yang pertama kita harus mendeklarasikan. Mendeklarasikan itu kita harus mengenalkan, ibaratnya kita mengenalkan dulu, oh saya membutuhkan nama, misalnya kita harus memberitahu dulu ya, mengenalkan, oh if apa misalnya ya, define apa misalnya, kotak. Nah, nanti selanjutnya baru diproses. Kalau kita tidak pernah mengenalkan di awal siapa itu kotak, maka kita tidak akan bisa memanggil kotak itu gitu loh. Jadi kita kenalkan dulu, ini namanya kotak gitu. Lalu kita panggil, kotak nanti belok kanan ya gitu, atau kotak nanti pindah ke kiri ya gitu. Jadi semua harus dikenalkan dulu. Misalnya teman-teman sekalian ini kan, oh nama saya Lian Pak, lalu nama saya Syifa dari Teknik Elektro. Nah, kalau kita tidak pernah mengenalkan diri kita ya di Teknik Elektro kepada siapapun, maka kita tidak akan pernah dianggap si mahasiswa elektro, karena kita tidak pernah mengenalkan bahwa saya ini Teknik Elektro Pak gitu, murid Bapak gitu ya. Pemrograman seperti itu. Jadi kalau kita tidak pernah mendefinisikan di depan, maka kita tidak bisa memanggil sesuatu itu gitu ya. Jadi misalnya di PTEC ya, pengenalan teknik elektro ini ya, di kelas C misalnya. Nah, ini kan kelihatan nih, oh ada Mas Tegar, ada Mas Siva ya, Mas Vidi, ada Mbak Rosalina ya, ada Mbak Yulia, ada Mbak Fiona ya, ada Muhammad Trioga ya. Nah, jadi saya tidak akan memungkin ya memanggil dari kelas B ya, karena di sini tidak ada ya, tidak pernah ada ya. Tidak pernah didefinisikan di sini ya namanya di kelas B ya. Nah, kalau di sini ada kelas B, ada namanya kelas B ya aneh, karena kita tidak pernah mengizinkan dia ya masuk di sini gitu. Begitu Mas Lian ya. Jadi Pak, memasukkan informasinya ini dari codingan itu ya Pak?
Ya, masukkan informasi dari codingan gitu kita ya. Jadi semua informasi kita terjemahkan ke codingan gitu ya. Jadi kalau informasinya kayak salah gitu Pak, jadi value error gitu ya? Jadi kalau informasinya salah ya, pembelajarannya salah ya, ya hasilnya juga salah gitu. Misalnya ya, kita informasinya ngelihat botol ya, terus Mas Lian di situ Mas tulis itu gelas gitu ya. Hasilnya ya nanti kebacanya gelas bukan botol gitu. Jadi dia berfungsi baik atau tidak baik tergantung Mas Lian ya, programnya ya. Terserah Mas Lian mau mendefinisikan itu apa gitu ya. Jadi tergantung dari codingan kita juga ya Pak. Ya, tergantung dari codingan kita ya. Jadi sebetulnya kalau pemrograman ya, pemrograman itu satu kepala dengan kepala yang lain pasti berbeda. Baik itu cara menulisnya ya, spasinya atau pendefinisiannya juga berbeda. Misalnya Mas Lian suruh saya suruh ambil piring ya. Terus Mas Siva juga saya suruh ambil piring. Pasti berbeda piring yang dibawa. Mas Siva bisa mengambil piring warna merah, Mas Lian bisa mengambil piring warna putih gitu ya. Pasti berbeda cara memprogramnya nanti. Codingnya juga berbeda. Itu cara mengetahui bahwa pemrograman ini benar-benar dibuat sendiri atau meniru orang lain gitu ya. Gitu Mas Lian dan Mas Siva. Jadi kesimpulannya Kesimpulan apa ini? untuk codingannya yang lebih baik itu banyak gitu ya. Kenapa? Codingan Pak Codingannya yang lebih baik kenapa? yang lebih baik. Oh, Jadi harus kayak banyak perintah gitu. jadi Juga bertambah. semakin banyak algoritma ya. Sebetulnya kita semakin banyak algoritma, tapi memikirkan juga kapasitas memori ya Mas Lian ya. Kalau memorinya kecil, kita tidak bisa memerintah banyak itu ya. Kalau memorinya besar, semakin banyak perintah maka semakin baik gitu aja sih. Tapi kita harus memikirkan memorinya ya. Kalau memorinya itu sedikit, kalau kita perintah banyak ya ujungnya error karena kebingungan dia. Memilih banyak informasi tapi penyimpanan datanya tidak ada gitu. Kalau codingannya semakin bagus tuh sebetulnya kalau codingan semakin bagus ya, bukan semakin banyak perintah sebetulnya. Tapi bagaimana satu perintah itu bisa mewakili banyak perintah gitu. Jadi sebetulnya pemrograman itu semakin pintar kita dengan matematika ya, misalnya ya cara mengerjakan aljabar ya, masing-masing orang pasti berbeda. Misalnya aljabar matematik ya, ada yang langsung jawabannya ya, ada yang runtut satu satu satu. Nah itu sama seperti di pemrograman ya Mas Tian. Jadi ada yang memerintah secara berurut. Oh nanti belok kanan, belok kiri, belok mana ya. Oh misalnya line follower ya contohnya. Kalau ada nanti kalau ada warna hitam lurus, kalau ada pertigaan belok kanan gitu ya. Nah kalau dia terstruktur biasanya runtut perintahnya, lurus dulu, nanti ada pertigaan belok kanan ya. Nanti kalau ada perempatan nanti pilih yang lebih kecil jalannya gitu ya. Tapi kalau orang yang lebih pandai menginterpretasikan ya, menyingkat perintah itu misalnya kalau ada jadi perintahnya lebih singkat misalnya oh di depan ada belokan terserah mau belok kanan apa kiri yang penting tujuannya kita finish begitu. Jadi berbeda orang juga berbeda cara pemrograman itu tadi. Bukan semakin banyak perintah terus semakin baik. Belum pasti ya, belum pasti. Ada juga yang singkat perintahnya tapi bisa mewakili banyak perintah. Meskipun tujuannya sama gitu ya. Tapi kalau banyak sensor ya, Jadi misalnya ya. perintahnya lebih efisien. Nah, benar, perintahnya lebih efisien gitu. Misalnya Mas Lian ya punya robot nih.
Mas Lian kalau perintahnya banyak misalnya, ambilkan saya buku, warnanya hijau, ukurannya sekian, lalu tulisan depannya seperti ini, itu pasti detail kan, bagus ya, bagus detail. Si robot akan pintar mengambilnya. Set, oh ini perintahnya begini ya, akan diambil dengan baik. Nah, ada juga orang yang lebih pintar lagi menginterpretasikan, misalnya mewakili, misalnya nanti ambilkan buku ya, warnanya hijau ya, ada logonya apa gitu, sudah selesai. Misalnya logonya ITK gitu, pokok buku warna hijau, logonya ITK, kan lebih singkat ya kan, tidak harus menyebutkan judulnya, tidak harus menyebutkan ukurannya gitu ya. Jadi berbeda setiap orang, meskipun jawabannya sama ya, begitu Mas Lian ya. Gimana Mas Lian? Aman? Iya, Pak. Ya, jadi bisa ya, mulai apa namanya, mumpung teman-teman masih semester 1 bisa menentukan pilihan ya, mau bergerak di bidang apa ya, itu. Jadi memang dasarnya adalah pemrograman. Teman-teman sekalian, kalau di elektro ya, kalau pemrogramannya baik, pasti akan baik hasilnya. Tapi ya itu tadi, elektro ini kan yang dipelajari dua ya, hardware dan software. Selain pengetahuan hardware, juga harus pengetahuan softwarenya baik gitu. Si hardware akan mendukung si software akan mengoptimalisasi si hardware ya, itu ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Si hardware mendukung si software ya, si software mengoptimalkan si hardware ya. Jadi hardware satu dan hardware yang lain tidak bisa kita perintah dengan perintah yang sama ya. Jadi jelas beda. Misalnya Mas Lian punya Arduino Uno ya, kapasitasnya kecil, tapi diperintah seperti Arduino Due ya. Ya jelas berbeda, karena Arduino Uno masih menggunakan Atmega 8 ya, sedangkan Arduino Due sudah menggunakan RM32 ya, lebih tinggi itu. Meskipun informasinya sama, cara programnya sama, tapi kalau kapasitasnya memorinya lebih kecil tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Baik, silakan yang lain yang ingin bertanya. 9.12. Biasanya Mas anu nih, Mbak Fiona ini, atau Mas Muhammad Rahmat, aman ya? Aman, Pak. Oh, aman. Aman, Pak. Yang penting aman ya. Mas Muhammad Rahmat posisi di mana? Balikpapan apa di daerah? Masih di rumah, Pak. Rumah mana nih, Balik? Paku. Di mana? Oh, Sepaku. Sepaku. Ya. Mbak Fiona di Samarinda ini. Banjiran paling. Banjir Kak Fiona? Enggak, Pak. Oh, enggak. Panas. Oh, panas. Baik, yang lain? Mbak Rosalina? Aman? Pak, saya mau nanya, Pak. Baik. Pak. Yang mana dulu ini? Saya, Pak. Ya, Mas Stefanus dulu ya. Silakan Mas Pak, Stefanus. kenapa kalau kadang-kadang tuh robot land follower tuh kadang-kadang nggak baca sensornya, Pak? Bisa diulangi? Kenapa kadang-kadang tuh robot land follower tuh nggak baca sensornya? Mas Stefanus sudah pernah coba ya? Sudah, Pak. Ya. Sensornya pakai apa, Mas? Fotodioda, Pak. Fotodiodanya pakai jenis apa? Yang fotodioda aja. Lalu pemancarnya pakai apa, Mas?
LED-nya? Kalau kemarin tuh LED apa pakai apa? ya yang pakai LED, Pak. Oh, ya. LED atau Yang hitam, infrared? Yang hitam. Infrared, Pak. Iya, Oh, yang hitam. infrared. Iya, infrared. Iya. Nah, jadi Mas Stefanus harus memastikan dulu ya sebelum dipasang di pemrogramannya ya. Jadi diukur dulu ya, sumber tegangannya berapa. Terus Mas Stefanus kan di sensornya itu ada RR-nya ya. Pakai watt berapa ya? Iya, Pak. Setengah watt apa pakai seperempat watt? Kemarin setengah watt, Pak. Nah, setengah watt sama seperempat watt berbeda, Mas ya. Nah, setengah watt dengan seperempat watt itu berbeda ya. Lalu Mas Stefanus harus tahu dulu ya, resistornya yang digunakan pakai toleransi berapa ya. Pakai yang resistor warna coklat apa resistor yang warnanya biru? Coklat, Pak, kemarin, Pak. Nah, itu. Jadi jangan salahkan pemrograman dulu, Mas ya. Jadi cek sensornya dulu ya, cek sensornya dulu. Apakah bisa menginformasikan benar-benar nilainya 0 atau 1 ya? Kan karena diinterpretasikan dengan 0 dan 1 ya, Mas ya. Benar kan? Iya, Pak. Nah, diterjemahkan 0 dan 1 ya. Jadi pastikan sensornya dulu. Sensornya apakah hasilnya sama? Misalnya gini ya. Sensor ini saya arahkan di warna hitam ya. Outputnya berapa dari pembacaan itu ya? Di fotodiodanya ya. Diukur berapa, tegangannya berapa ya, keluarnya arusnya yang lewat berapa ya. Nah, dari situ dari masing-masing fotodioda pastikan bahwa perbedaannya hanya tipis ya, misalnya yang sebelah kiri, misalnya dari kiri ke kanan ya, misalnya dari kiri ada, kita memiliki 4 sensor misalnya, fotodiode 1, 2, dan 3, dan 4, diukur ya, semuanya diukur, pastikan perbedaannya hanya kecil, misalnya jangan sampai lebih dari 0, ya, misalnya yang satu 1,4 ya, satunya 1,3, satunya 1,4 lagi, lalu satunya 1,3. Nah, itu menyatakan bahwa outputnya ini benar-benar baik dulu ya. Si sensor benar-benar baik ya. Nah, lalu pemilihan resistornya juga Mas Stefanus kurang efektif kalau menggunakan yang warna coklat karena resistansinya memiliki toleransi yang sangat besar ya. Jadi errornya sangat besar ya kalau untuk sensor menggunakan resistor yang warna coklat ya. Jadi gunakan Gelangnya, Pak, berapa? Kalau gelang itu berdasarkan dari output yang kita inginkan ya. Jangan masalahkan gelangnya ya. Yang pertama kali dimasalahkan itu adalah keramik yang digunakan ya, coklat atau warna biru ya. Coklat atau biru itu dulu ya. Coklat atau biru. Kalau biru pakai yang seperempat watt, jangan pakai yang setengah watt karena wattnya lebih besar ya. Kalau untuk sensor wattnya lebih baik kecil ya. Kecil, warnanya keramiknya warnanya biru ya. Warnanya biru ya, jangan hijau. Kalau hijau itu induktor ya. Teman-teman harus tahu kalau hijau warnanya itu induktor, kalau biru itu resistor. Nah, gelangnya jumlahnya 6 ya, bukan 5 ya. Beda nanti ya. Kalau pakai yang 6, Pak ya. Nah, gelangnya warnanya 6. Lalu biasanya menggunakan 1K ya, itu baru kita ngomong gelangnya ya, ngomong gelangnya. Gelangnya biasanya menggunakan 1K ya. Resistornya 1K ohm ya. Nah, jadi resistornya menggunakan 1K ohm ya. Nah, dari situ dites apakah keluarnya sama ya. Kalau sudah sama baru kita ngomong ke pemrogramannya. Nah, kalau sensornya sudah benar baru kita ke pemrogramannya. Kenapa kok nggak bisa baca ya? Jangan-jangan sensornya sendiri sudah tidak bisa baca. Terus ibaratnya gini, kita belum pernah mengetes si sensor nih secara manual ya, atau menggunakan multimeter
digital ya dengan ketepatan 0,0, ya misalnya. Kita belum pernah ngetes itu, lalu kita buat, kita solder, kita masukkan di pemrograman line follower ya. Ya kan? Langsung kita masukkan ke line follower, ya jelas saja berbeda pembacaannya ya. Sering error, sering salah baca, salah lewat ya. Jangan salahkan algoritmanya Iya dulu. Pak, kadang-kadang keterusan. Nah iya, karena sensitivitasnya itu masih kurang baik gitu Mas ya. Bisa jadi algoritmanya Mas Stefanus udah bagus, algoritma udah bagus. Tapi kalau sensornya nggak bagus juga tidak bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Pastikan dulu output dari sensor sudah benar-benar bagus ya. Kalau sudah bagus pasti bisa dilakukan pemrograman gimana pun ya. Iya Pak. Ya gitu. Nanti setelah misalnya Mas Stefanus sudah, oh sensor saya sudah baik kok Pak, sudah terstandar misalnya menggunakan fotodioda ini ya jenis A misalnya. Fotodioda ini saya pilih karena bisa menerima cahaya sekian berapa like-nya gitu. Ada standarnya ya. Pencahayaannya sekian misalnya. Kak, ini lebih efektif menerima cahaya. Terus biasanya fotodioda yang biasa, yang jelek ya, yang kurang bagus. Saya ngomongnya kurang bagus. Itu terganggu oleh sinar cahaya lain ya. Bisa misalnya sinar pantul ya, sinar pantul. Dia bisa menerima sinar pantul yang lain. Nah, itu bisa menjadi informasi yang salah gitu ya. Jadi pastikan sensor teman-teman sekalian tidak menerima cahaya dari yang lain ya. Tidak menerima misalnya dari lampu Kalau sorot. cahaya matahari Pak? Cahaya matahari tergantung cahayanya Mas ya. Kalau berpengaruh. Cahaya matahari juga berpengaruh. Makanya pemilihan foto dioda itu berpengaruh. Apakah jadi lihat datasheetnya dulu gini. Misalnya di situ tidak terpengaruh oleh cahaya matahari. Nah, itu baru yang paling bagus. Memang harganya lebih mahal ya. Itu dilakukan biasanya untuk perlombaan ya. Kalau perlombaan yang sudah besar seperti Abu Robocon, kalau teman-teman nanti bisa browsing ya, Abu Robocon yang dilakukan di dunia ya, termasuk Indonesia dan lain-lain itu sudah menggunakan sensor-sensor yang secara kegunaan dan secara kerja itu bagus gitu ya, daripada dijual yang di pasaran. Tapi kalau kita ingin memanfaatkan yang dijual di pasaran yang biasa itu, maka kita harus lebih pintar dalam pemrograman, gitu bedanya ya. Jadi setiap sensor kita punya rumus sendiri gitu. Kalau kita ingin memanfaatkan sensor-sensor yang dijual di pasar atau yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita harus pinter di perhitungannya. Misalnya outputnya ternyata cuma 2,4 ya, 2,4. Oh, cuma 2,4. Berarti kalau untuk bisa sampai 3 saya akan tambahi 6, berarti sensor A ditambah 3,6 gitu misalnya, tambah sekian, maka hasilnya sama dengan sekian gitu. Nah, itu lebih rumit, makanya saya bilang matematik di teknik elektro itu sangat penting sekali gitu ya, untuk memanipulasi semua pemrograman yang ada itu. Kalau device kita jelek, tapi kalau kita ingin device yang bagus, maka pemrogramannya lebih ringan, lebih singkat ya, gampang diprogram gitu. Begitu Mas Stefanus ya. Dicek lagi sensornya Mas ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Mas Lian. Baik Mas Lian. Ya, saya nggak jadi. Oh, enggak jadi. Ya udah. Baik, nggak apa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, kita lanjutkan di minggu depan ya. Ini udah jam 9.24. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ini mau dikasih tugas atau enggak ini? Atau minggu depan aja? Banyak tugas kah?
Banyak, Pak. Nggak usah tugas, Pak. Banyak tugas. Ya, gantian. Siapa yang mau ngomong ini? Silakan. Banyak tugas apa enggak ini? Mas Tegar atau Mas Reza ini? Lagi banyak tugas, Oh, lagi Pak. banyak tugas. Ya sudah. Jadi tugas saya nggak ada dulu ya. Minggu depan saja ya tugasnya ya. Nunggu teman-teman nggak ada tugas dulu ya. Kasihan nanti mikir tugas terus. Ya sudah ya, kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian ya. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk absen jangan masalah ya. Sudah saya absen menggunakan manual dari jurusan. Nanti saya masih memperbaiki nih sambil mempelajari absen yang di LMS ya. Kenapa tidak bisa terbaca? Mungkin itu dari saya. Saya akhiri dari sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan kita lanjut di minggu depan saja ya. Dikumpulkan saja bebas. Mau bertanya elektro masalah apa saja ya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya simpen, saya cari jawabannya. Gitu ya. Saya akhiri kuliah pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan kuliah yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.